Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15, kami ingin mempresentasikan hasil tugas kami dengan UMKM yang kami sasar, yaitu Batik Wiji. Oke, saya akan menjelaskan hasil perbaikan hasil UTS kami. Kami melakukan perbaikan pada rancangan model yang awalnya menggunakan variabel tenaga kerja diganti menggunakan variabel landing rate. Dan hasil interpretasinya yaitu ketika landing rate meningkat 1%, maka GDP akan menurun sebesar 37,82 miliar rupiah. Dan melakukan penambahan hasil rata-rata forecasting growth sebesar 1,25%. Untuk analisis STP, yang pertama itu ada segmentasi geografi berdasarkan pasar lokal yang ada di wilayah Kabupaten Kendal. Yang kedua itu ada segmentasi demografis, itu berdasarkan laki-laki dan perempuan. Targetingnya itu pasar domestik yang berada di wilayah Kabupaten Kendal. Terus yang ketiga itu ada positioningnya, ini tuh menawarkan motif batik yang bercorak khas Kabupaten Kendal dan juga memahami setiap individu memiliki gaya dan selera masing-masing. Terus yang selanjutnya itu ada analisis 4P. Yang pertama, produk menawarkan keunikan batik, mengemas produk yang menarik, menyediakan berbagai ukuran dan pilihan warna. Untuk harganya sendiri, menetapkan harga berdasarkan keunikan dan kualitas. Yang ketiga, itu tempat penjualannya secara offline di Kabupaten Kendal. Untuk promosinya menggunakan media sosial dan juga pemasaran dan juga pameran-pameran lokal. Selanjutnya yaitu analisis TOWS. Yang pertama SO strategis, yaitu memanfaatkan produk unik dan berkualitas untuk membuka pasar ekspor, memanfaatkan tenaga kerja terampil untuk meningkatkan kapasitas produksi, serta memanfaatkan reputasi dan brand kuat untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah. Yang kedua ST strategis, yaitu meningkatkan nilai produk unik dan berkualitas untuk mengatasi IHK yang tinggi, serta mengoptimalisasi proses produksi dengan tenaga kerja yang terampil untuk mengatasi kenaikan suku bunga. Selanjutnya itu WO strategis, yaitu memanfaatkan pasar ekspor untuk mengatasi biaya produksi yang tinggi, serta mengatasi keterbatasan teknologi dengan bantuan dukungan pemerintah. Yang terakhir yaitu WST strategis, yaitu mengurangi biaya produksi untuk mengatasi ancaman IHK yang tinggi, serta meningkatkan investasi dalam teknologi untuk mengatasi kenaikan suku bunga. Selanjutnya yaitu analisis BCG Matrix. UMKM Gaya Batik Wiji dapat dikategorikan sebagai cash cow dalam BCG Matrix karena mereka menguasai pangsa pasar yang signifikan dalam industri batik, terutama dengan produk unggulan seperti batik klasik dan pakaian batik. Dengan pangsa pasar yang tinggi dan pertumbuhan pasar yang stabil, Gaya Batik Wiji menikmati keuntungan yang konsisten tanpa memerlukan investasi besar untuk pertumbuhan lebih lanjut. Oke, selanjutnya itu adalah aspek keuangan dari Gria Batik Wiji. Yang pertama itu ada income statement, yang selanjutnya nextnya itu ada revenue, ada sales growth, ada WACC atau bobot. Terus nextnya lagi ada pro forma financial statement. Nah, di sini terdapat net present value-nya itu 400 juta sekian dan itu lebih besar dari 0. Terus ERR-nya itu 44%, sedangkan diskon rate-nya itu 15%, jadi ERR lebih besar dari diskon rate. Terus payback period-nya itu 0,88, sekitar 9 bulanan gitu. Terus ini lebih kecil dari 2 tahun, dan PI-nya itu profitability index-nya itu 2,72, jadi lebih besar dari 1. Nah, layak untuk melakukan investasi di Gria Batik Wiji. Berikut adalah struktur organisasi UMKM Batik Wiji, meliputi 3 fungsi, diantaranya yang pertama owner, kemudian owner langsung membawahi kedua fungsi, yaitu manajer keuangan dan manajer produksi. Dari kedua fungsi tersebut langsung membawahi karyawan yang berada di setiap fungsi tersebut. Selanjutnya ada job description. Yang pertama ada owner, yaitu memimpin UMKM Batik Wiji sesuai dengan visi dan misi Batik Wiji. Dalam hal ini, owner UMKM melakukan rangkap tugas sebagai marketer Batik Wiji dan admin melakukan rangkap jabatan sebagai manajer keuangan. Yang kedua, manajer keuangan, yaitu melakukan pencatatan arus kas dan arus keluar keuangan UMKM. Lalu membuat budget plan untuk pembelian bahan baku dan produksi. Yang terakhir, produksi, yaitu melakukan proses produksi pembatikan mulai dari menjahit, melakukan kontrol kualitas bahan produksi, dan menangani finishing produk. Lalu menggambar pola batik, menerapkan pewarnaan, dan memastikan kualitas model batik. Ini merupakan balance scorecard. Untuk mencapai tujuan finansial yaitu peningkatan profit dapat dilihat dari perspektif customer melalui loyalitas customer berupa perilaku repeat order, dari perspektif proses internal melalui peningkatan efisiensi produksi dengan cara membeli mesin pengering sebagai teknologi yang baru. Setelah itu dari perspektif learning and grow dengan cara membiayai pelatihan karyawan agar tujuan peningkatan kapabilitas dan kompetensi bisa terpenuhi. Pada bagian aspek operasional,
di mana bahan baku dan produksi Batik Wiji. Kondisi saat ini bahan baku kain mahal karena Batik Wiji ini merupakan pembeli kesekian dari proses impor kain hingga masuk ke Indonesia, terutama kain mori. Harga bahan baku cenderung naik, kemudian kualitas bahan pewarna terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan, tapi dalam produksinya tidak terjadi dead stock yang signifikan karena Batik Wiji melakukan sistem pemesanan pre-order. Kemudian rekomendasi kebijakan yang kami berikan adalah memperluas jaringan dengan international supply chain. Nah, kemudian di bidang pemasaran, kondisi saat ini pemasaran secara offline maupun online. Rekomendasinya adalah untuk offline promotionnya dengan menjalin kerjasama dengan pihak luar. Kalau online promotionnya kami memberikan rekomendasi untuk membuat tata layout feed Instagram yang lebih rapi dan juga berlangganan AdSense. Dan selanjutnya di bagian keuangan, dan kondisi saat ini melakukan pencatatan keuangan secara manual dengan rekomendasi kami menggunakan Microsoft Excel dengan pencatatan keuangan agar dapat lebih mudah dan tertata rapi. Dan terakhir adalah bagian sumber daya manusia, di mana kondisi saat ini UMKM memiliki pekerja yang terampil. Hanya saja ada beberapa job yang dilakukan oleh satu orang, jadi semacam merangkap job. Rekomendasinya terus memberikan pelatihan kepada karyawan di bagian produksi agar tetap dapat mempertahankan keterampilannya, serta merekrut karyawan di bidang spesialisasi marketing online dan offline agar dapat memaksimalkan penjualan. Berikut adalah layout before dari UMKM Batik Wiji dengan keterangan terlampir dan diperoleh efisiensi layout sebesar 77,34%. Selanjutnya ada layout after dari UMKM Batik Wiji dengan keterangan yang terlampir, diperoleh efisiensi layout sebesar 85% dengan perhitungan total luas kerja dibagi luas area total dikali 100%. Dan juga dari before sebelumnya efisiensi ini meningkat sebesar 7,66%. Nah, kemudian di bagian activity relationship diagram, di mana ada 3 komponen yang perlu untuk berdekatan di bagian toko, tempat jahit, kemudian desain melukis batik, itu masuk ke kategori absolutely important. Kemudian ada beberapa yang sebenarnya tidak perlu berdekatan seperti gudang, ruang ganti, toilet, itu hubungannya tidak terlalu diperlukan, unimportant, seperti itu. Berikutnya adalah to chart analysis. Jadi dari proses bisnis menerima pesanan membutuhkan waktu selama 1 hari, pengadaan bahan baku pun 1 hari, pengiriman bahan baku 1-3 hari, lalu penerimaan bahan baku itu 1 hari dan dicek secara keseluruhan mengenai penerimaan barangnya. Terus pembuatan desainnya itu memakan waktu 1-30 hari karena UMKM Batik Wiji ini juga memproduksi batik tulis, batik cap, dan juga batik kombinasi. Selanjutnya itu ada pewarnaan dan pencelupan, itu memakan waktu 1-2 hari, pencucian 1-2 hari, juga penjemuran 1-7 hari, mengingat daripada cuaca di Kendal itu sendiri. Finishing produk itu berupa dari pembuatan baju atau dress dan lainnya itu 1-7 hari, dan juga layanan pelanggan itu dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan. Jadi layanan pelanggan ini terdiri dari menjawab pertanyaan dan keluhan terkait produk serta layanan, dan juga informasi perawatan mengenai batik, transaksi jual beli, juga promo maupun diskon. Selanjutnya itu ada pembayaran. Untuk prosesnya itu 1 hari. Jadi proses transaksi ini menjadi bukti dari pembelian, dan juga pembayaran juga dapat dilakukan di awal sebagai bentuk DP. Selanjutnya itu ada pengemasan atau pengiriman, dilakukan 1-3 hari tergantung dari logistik yang digunakan oleh UMKM Batik Wiji itu sendiri. Untuk time mappingnya, di mana di sini ada order produk dan proses order itu berlangsung selama 1 hari. Kemudian Batik Wiji bisa menyiapkan proses untuk penyiapan bahan baku kurang lebih 1 hari. Kemudian ada proses desain batik kurang lebih 1-30 hari. Kemudian proses pewarnaan 1-2 hari, proses pencucian 1-2 hari, kemudian berlanjut ke proses pengeringan 1-7 hari, dan proses penyetrikaan 1 hari, kemudian lanjut ke finishing produk 1-7 hari, dan pembayaran berlangsung 1 hari, kemudian packing 1-3 hari, kemudian lanjut ke pengiriman hingga produk diterima pelanggan tergantung dari seberapa jauh jarak dari order yang dilakukan oleh pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.